ucapkan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua, bahkan bagi semua jemaat Tuhan. Siapa saja yang menyaksikan ibadah ini lewat live streaming yang disiarkan di Facebook, biarlah kita semua sama-sama mendapat berkat lewat firman Allah. Saya percaya orang percaya tidak akan pernah mati oleh keadaan. Firman Allah berkata, Yesus berkata kepada Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak dapat menguasainya. Karena saya percaya maksud gereja yang didirikan oleh Yesus itu bukanlah gedung. Karena gedung bisa dirobohkan, gedung bisa dihancurkan, gedung bisa ditutup. Tetapi yang Tuhan maksudkan alam maut tidak menguasai itu adalah saya dan saudara. 1 Petrus 2 ayat ke-9 dikatakan bahwa kitalah adalah gereja itu, kita yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Kita akan membaca, saya membawa kita untuk mengawali pemberitaan firman Tuhan di dalam Kejadian pada pasal yang kelima ayat 6 sampai 8 yang kita boleh baca. Dan Bapak Ibu menyimak, saya bacakan bagi kita semua. Kejadian 6 ayat 5 sampai 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukannya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah menciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudara-saudara, pada pagi hari ini saya percaya kita begitu mengenal apa dan bagaimana cerita tentang seorang nabi besar yang dibawa Tuhan, diizinkan Tuhan untuk menjadi sebuah tokoh besar yang selamat dari bencana yang besar. Saya berikan tema firman Allah pada pagi hari ini, yaitu mendapatkan kasih karunia Tuhan. Mendapatkan kasih karunia Tuhan artinya sama seperti kita mendapatkan kesempatan Tuhan. Manusia ketika jatuh dalam dosa, akibatnya kita sudah jelaskan. Ketika kamu melanggar makan buah pengetahuan baik dan jahat, maka pada saat itu juga kamu akan mati. Artinya upah dosa pasti mati. Tidak ada lagi harapan. Orang berbuat kesalahan pasti mati. Orang berbuat hal yang melanggar Tuhan pasti mati. Tetapi artinya tidak ada kesempatan lagi bagi manusia. Tetapi waktu ada kata kasih karunia, artinya masih ada kesempatan bagi kita. Haleluya. Masih ada waktu bagi kita. Kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab, saya coba lihat dari semalam sampai pagi hari ini. Pertama kali kata kasih karunia disebut di dalam Alkitab adalah kepada seorang yang bernama Nuh. Adam dan Hawa tidak disebut orang yang mendapat kasih karunia dan seterusnya. Tetapi pada waktu seorang yang bernama Nuh, tiba-tiba disebut Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Entah bagaimana hal ini terjadi, tetapi kita harus memperhatikan. Yang harus kita cari, yang harus kita lakukan adalah mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Saudara-saudara, ada peristiwa di balik kasih karunia. Peristiwa di balik kasih karunia yang diperoleh oleh Nuh itu didasari dengan sebuah peristiwa yang bukan kecil. Orang bisa mendapatkan kasih karunia bukan dalam keadaan yang hanya berhari-hari tahun baru kita sebut kasih karunia. Mendapatkan kasih karunia bukan hanya sekedar kita mendapatkan kekayaan, mendapatkan berkat, itu kasih karunia. Itu jauh berbeda dengan arti kasih karunia yang sebenarnya. Kalau kita melihat kembali bagaimana Nuh mendapatkan kasih karunia, dia mendapatkan kasih karunia sebelum Allah memusnahkan dunia ini. Di mana di situ dikatakan, kalau kita lihat di ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, dan itu mengarah kepada sebuah pemusnahan dari Allah kepada seluruh manusia. Saya bisa tulis di sini ada air bah sebagai cara Tuhan menumpas habis manusia. Pertanyaannya, manusia yang diciptakan Tuhan itu adalah manusia yang dibuat oleh Tuhan sendiri, manusia yang diberikan nafas oleh Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan
satu pernyataan kepada Musa, aku akan menghapuskan segala manusia yang telah kuciptakan. Alasannya kalau kita lihat kembali dalam Kejadian pada pasal 6 ayat 5 sampai 6, dasar kenapa Allah ingin memusnahkan manusia di muka bumi, ayat ini berkata ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan yang pertama, manusia besar, kejahatan yang bukan kecil, kejahatan yang bukan sepele, tapi kejahatan yang besar. Perhatikan, pertama alasan Tuhan ingin memusnahkan, ingin menghapuskan manusia dari muka bumi karena ada kejahatan manusia yang sangat besar. Yang kedua, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Kata kecenderungan dalam terjemahan Inggris menggunakan kata continually atau terus dan terus berlanjut, tidak pernah berhenti. Kesalahan yang dilakukan oleh manusia melakukan kejahatan yang besar di bumi, dan hatinya selalu terus-menerus melakukan hal yang disebut kejahatan. Maka karena kejahatan demi kejahatan itu, Alkitab berkata, menyesallah Tuhan. Kata dalam bahasa terjemahan bahasa asli menggunakan kata nakam atau nakam, yang berarti I'm sorry. Seartinya bahwa Allah ini seperti minta maaf. Entah meminta maaf kepada siapa. Dia tidak perlu minta maaf kepada manusia, dia tidak perlu minta maaf kepada ciptaan, dia pencipta. Dia sangat sedih. Saya katakan orang kalau minta maaf itu, orang itu berarti menyesal. Kalau orang itu tidak pernah minta maaf, berarti dia tidak pernah menyesal. Orang yang tidak pernah menyatakan perdamaian, artinya orang itu tidak pernah menyesal. Tetapi Allah menyesal di sini karena ada kejahatan yang besar dan manusia selalu kecenderungannya berlanjut terus-menerus setiap hari, setiap waktu itu melakukan kejahatan. Akibatnya Allah menyesal. Perhatikan baik, dia menyesal kalau menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Kalau suami sakit hati, mukanya pasti tidak cerah. Istri sakit hati, makanan pasti tidak sedap, atau bahkan tidak ada makanan. Tetapi kalau itu terjadi, Bapak Ibu bisa cari makanan di luar. Bapak Ibu saudara yang menyaksikan khotbah ini mungkin bisa mencari hiburan di tempat lain. Tapi kalau Allah yang sedih, Allah yang dipilukan hatinya, perhatikan baik, Allah itu menyesal, Allah itu memilukan. Perkiraannya begini, yang membuat orang itu kecewa apa? Ketika saya dikhianati. Yang membuat orang itu kecewa karena aduh kita PHK habis. Tetapi saya mau katakan, apa sih yang bisa buat Tuhan menyesal? Apakah Tuhan menyesal kalau hartanya habis? Dia yang memberikan kekayaan. Apa yang membuat Tuhan menyesal dan sakit hati? Apakah karena uang atau karena kedudukan? Dia yang punya posisi di atas segala raja, di atas segala Tuhan. Apa yang kira-kira bisa membuat Tuhan menyesal? Semua ada pada Tuhan. Yang membuat Tuhan menyesal adalah ketika barang yang paling berharga, itu saya dan saudara, menyakiti hati Tuhan. Dan apa yang terjadi? Lihat, ketika dia sudah tersakiti, Allah dibuat menangis, Allah dibuat sangat-sangat pilu. Bukan karena dosa hanya sekedar kita lakukan saja, tetapi karena dia tahu kita yang dia ciptakan, kita menerima anugerah dan kita menyia-nyiakan anugerah. Ayatnya yang berikutnya 7 dan 8 berfirman Tuhan, aku akan menghapuskan. Perhatikan, saya garis bawahi, manusia yang telah kuciptakan. Dia berhak untuk mencipta, dia berhak untuk memusnahkan. Dia berhak untuk memberi, dia berhak untuk mengambil. Dia Allah yang menghidupkan, dia Allah yang mematikan. Dia Allah yang membuka pintu, dia Allah yang menutup pintu. Dan kalau dia sudah buka, tidak ada yang bisa tutup. Dia sudah tutup, tidak ada yang bisa buka. Itu kuncinya. Karena kita ini ciptaan Tuhan, dia punya hak. Kapan dia panggil kita, kapan dia berkati kita, kapan dia angkat kita, kapan dia berikan yang terbaik bagi kita, itu adalah hak Tuhan. Sesama ciptaan kita harusnya saling mendukung, bukan saling memusnahkan. Seharusnya sesama ciptaan kita saling menolong, bukan saling menjatuhkan. Yang berhak untuk menjatuhkan dan merendahkan kita adalah Tuhan. Yang berhak untuk menghapus adalah Dia yang menciptakan saya dan saudara. Itu dari muka bumi. Lihat, yang Allah akan musnahkan siapa? Manusia. Perhatikan, ingat baik-baik, manusia yang akan dimusnahkan, kemudian hewan. Ada binatang melata, burung-burung, dan di udara. Sebab aku menyesal
bahwa aku telah menjadikan mereka. Perhatikan, Allah sudah tentukan dan tetapkan yang akan kumusnahkan itu manusia dan hewan. Jadi sudah pasti dua ciptaan ini pasti binasa, pasti mati, pasti dihapuskan. Tetapi ada satu orang. Apakah Nuh bukan manusia? Nuh manusia. Tetapi ada bedanya, Nuh ini mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Maka ketika Allah berencana untuk memusnahkan dunia, Allah ini pribadi yang tidak bisa kita pikir dengan akal budi kita. Allah ini tidak bisa dijangkau dengan pemikiran kita manusia biasa. Tetapi Allah ini punya pikirannya sendiri, Allah ini punya rencananya sendiri, Allah ini punya kehendaknya sendiri. Maka saya sampaikan, inilah Allah. Dia berani melukai, dia berani juga untuk melindungi. Perhatikan baik, aku akan musnahkan manusia dan hewan. Tapi saudara lihat, ketika kalau memang memusnahkan, memang mati itu semua. Tetapi karena ada satu orang dan seisi rumahnya yang mendapat kasih karunia. Alkitab tidak bilang satu rumah dapat kasih karunia, hanya Nuh yang mendapat kasih karunia. Kebetulan dia sudah menikah, dia sudah ada anak, dia sudah ada istri, sudah ada mantu. Karena mereka ada di bawah pimpinan seorang kepala rumah tangga, seorang ayah, seorang pribadi yang menjadi kepala bagi mereka adalah orang yang takut akan Tuhan. Maka seisi rumah itu juga mendapat berkat yang sama. Maka saudara lihat bagaimana, apakah Allah biarkan ketika orang yang takut Tuhan itu mati bersama-sama dengan orang yang tidak takut Tuhan? Ayat di dalam Kejadian 6 ayat 14 sampai 16 secara singkat saya daftarkan. Allah suruh buat bahtera sebagai sarana untuk keselamatan bagi mereka. Dibuat dari kayu gofir, ada berpetak-petak, dipakal dari luar dan dari dalam. Panjangnya 300 hasta, tingginya 30 hasta, lebarnya 50 hasta. Ada atapnya, ada pintu di lambung, ada tingkat atas, tingkat bawah dan tengah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini adalah ciri-ciri yang diminta oleh Tuhan untuk dibuat bahtera. Apakah Nuh melakukannya? Nuh tidak melakukannya sendiri. Nuh mendapat kasih karunia, tapi dia tidak menyimpan berkat itu. Dia tahu saya yang mendapat kasih karunia pasti ditolong. Anak saya, istri saya, anak mantu saya harus sama-sama bekerja supaya mendapat kasih karunia. Bahtera penyelamatan itu akhirnya selesai. Apa yang terjadi saudara-saudara? Allah mendatangkan air bah, Allah mendatangkan pemusnahan, Allah mendatangkan penghapusan. Apakah Allah berdusta? Tidak. Penghukuman kalau Allah berfirman tidak ada yang bisa mengubah. Tetapi untuk orang yang mendapat kasih karunia ada perlindungan. Saudara bisa perhatikan kalau kita lihat ayat ini, ayat 17 dan 18. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjian. Ini yang berjanji bukan cerita lama. Ini yang berjanji bukan orang yang 1-2 kali bertipu 4 orang. Ini yang berjanji Tuhan. Dan perhatikan baik, ketika ada perjanjian antara Allah dengan kita, antara Allah dengan manusia, dan engkau akan masuk. Kalau Anda diberikan janji, Anda ada dalam kasih karunia, ada perjanjian bagi kita untuk masuk ke dalam bahtera, masuk di dalam pertolongan Tuhan. Bukan cuma dia, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anak. Biar mama mantu lain kali kurang senang, pak anak mantu. Tetapi Alkitab bilang anak mantu juga dapat kasih karunia. Biar bapak mantu kurang senang, pak anak mantu laki-laki. Tetapi Alkitab bilang kalau dari bapak kepala rumah tangga, imam itu berkenan di mata Tuhan. Seperti yang Yesus katakan kepada Sakius, sebab orang ini pun anak Abraham, maka engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Maka saya mau katakan kepada saudara, perhatikan di ayat pertama tadi bagian-bagian yang semua saya sampaikan, yang Allah musnahkan itu manusia dan hewan. Saya tidak perlu sampaikan hewan lagi di sini, tapi kita tahu manusia pada waktu itu tidak percaya dengan anjuran daripada Nuh untuk masuk ke bahtera. Apa yang terjadi yang selamat manusia dan hewan? Bukankah Allah bilang aku musnahkan manusia dan hewan? Tapi kenapa ada manusia dan hewan yang selamat? Karena waktu itu manusia punya kelakuan masih lebih bagus. Saya katakan malam, hewan lebih dengar-dengar daripada manusia. Hewan masih lebih baik dari manusia.
Kalau mau pikir manusia hewan, mau percaya bagaimana? Tapi hewan-hewan yang diperintahkan, yang dengan firman, mereka tahu siapa yang menciptakan mereka. Mereka juga yang akan dihapuskan oleh pencipta mereka. Saya bisa katakan perbandingannya sangat-sangat tidak mungkin. 8 orang banding jutaan jiwa. Kalau kita bicara di daerah kita ini, disuruh pilih mana yang kita mau isolasi, mana yang kita mau kurung, antara 1 orang sehat atau dengan 1000 orang yang sakit. Pasti kita akan memilih 1 orang sehat yang akan tetap bisa beraktivitas dengan biasa. Tapi 1000 orang harus dikurung. Tapi saya mau sampaikan di hadapan Tuhan bahwa 8 orang benar itu lebih berharga daripada jutaan jiwa yang tidak hidup benar. Artinya apa, saudara? Apa sih yang Tuhan hargai di dunia ini? Allah nggak menghargai semua yang ada di dunia ini. Ciptaannya Dia berikan, Dia bisa ambil. Tapi yang Dia tahan, yang Dia berikan, yang Dia hargai, ada orang benar yang mendapat kasih karunia. Saudara-saudara, pertanyaannya, kenapa Nuh dan seisi rumah bisa diselamatkan? Dia baik Kejadian 6 ayat 8 dan 9. Kembali lagi, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana saya mendapat kasih karunia? Bukankah kasih karunia itu the grace, pemberian cuma-cuma yang tidak bisa kita minta? Bukankah kasih karunia tidak bisa diminta? Betul. Kasih karunia tidak bisa kita minta dengan permintaan yang sekedar berdoa. Karena kasih karunia itu dilihat oleh Tuhan. Siapa yang berhak menerima kasih karunia? Lihat bagaimana Tuhan memilih orang yang berhak mendapat kasih karunia. Inilah riwayat ini sejarah, catatan-catatan tentang Nuh. Alkitab kalau katakan itu pasti benar. Kalau orang masuk penjara, kemudian dia keluar, pasti ketika dia mau masuk polisi atau masuk tentara, orang cari di catatan, oh banyak kriminal dia ini. Ini dia ini lupa malu, ini dia dulu ini tukang bakal lain di lorong-lorong rumah. Dia ini dulu tukang pukul istri. Ada catatan-catatan rekaman. Kalau kita periksa ke dokter, kita daftar penyakit-penyakit kita itu ditulis. Agar ketika kita datang memeriksakan lagi, kita cuma bilang nama. Maka akan dicari, oh ini penyakit-penyakit, so tahu obatnya apa. Tetapi saya mau katakan, Tuhan juga memperhatikan setiap orang. Alkitab bilang, kenapa dia dapat kasih karunia? Karena inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, yang tidak bercela. Perhatikan baik. Kalau cuma jadi orang benar di beo, cuma di dalam rumah, sama orang-orang benar di rumah. Tapi Alkitab bilang, dia orang benar, tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Artinya orang sezamannya ini adalah orang-orang yang akan dimusnahkan Tuhan. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Seharusnya yang harus kita lakukan bukan hanya sekedar berikan kasih karunia, tidak usah minta. Kita belajar untuk menjadi orang yang benar. Kita belajar menjadi orang yang tidak bercela, saudara-saudara. Kita belajar untuk menjadi orang yang hidup bergaul dengan Tuhan. Persoalannya, bisakah kita menjadi orang yang benar? Bagaimana benar? Satu hari kita bisa saja memaku, satu hari bisa marah, satu hari bisa berkelahi. Kapan yang benar? Makanya saya mau katakan, tidak ada satu orang pun yang benar. Kalau kita bilang Roma 3 ayat 11, tidak seorang pun yang berakal budi, tidak seorang pun yang benar, tetapi kita dibenarkan oleh iman. Maka saya mau katakan, sepandai apapun kita menjaga diri, pasti kita kena batunya. Tetapi kita harus berlindung dalam Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lalu sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Jadi bagaimana jadi orang benar? Tidak usah kasih tuduh kita ini orang benar. Cukup tinggal dalam Tuhan. Apa yang firman katakan, Yohanes 15 bisa dikatakan, jika kau tinggal dalamku dan firmanku tinggal dalammu, apa saja yang kamu minta dan kehendaki akan terjadi. Haleluya. Dan tidak bercela. Bagaimana kita menjadi orang yang tidak bercela? Aduh, pendeta susah jadi orang yang tidak bercela. Tersenggol sedikit, perasaan ini tidak mampu. Orang ini buat hati saya seakan-akan tidak mampu menerima, terlalu sakit yang dia lakukan. Maka hati ini kadang-kala ada celah, ada akar pahit, ada iri hati. Bagaimana kita menjadi orang yang tidak bercelah? Saya mau katakan, tidak ada pribadi yang tidak pernah membuat kesalahan. Tetapi tidak ada alasan bagi kita untuk berubah. Ada orang berubah satu hari langsung bertobat. Ada orang puluhan tahun di gereja tapi tidak pernah berubah. Ada orang banyak sebut, kita karena corona kita tidak mau ibadah. Karena corona baru sekarang baru mau bapak sama ibadah. Dulu waktu belum ada corona tetap juga tidak ibadah. Dulu belum ada corona semua kita kok ini ada tinju.
oh lala kita begini, nanti sudah corona baru kita mati-matian untuk Tuhan. Alkitab berkata untuk jadi orang yang tidak bercela, kita harus belajar tinggal di dalam Tuhan. Karena tidak ada contoh yang paling baik di dunia. Saudara mau contoh siapa? Abraham ada salahnya, Abraham ada kelemahannya. Mau contoh Daud benar, tetapi ada salahnya juga. Mau contoh siapa kita? Mau contoh Nuh juga pasti ada salah. Bagaimana dia mabuk dengan anggur, ya. Ada kekurangan, setiap orang ada kekurangan, makanya jangan hidup sesuai. Oh kita mau jadi sama dengan pendeta sana, kita mau jadi sama dengan itu dia. Alkitab bilang dalam Matius pada pasal 5 ayat yang terakhir, karena itu hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu yang sempurna di sorga. Artinya begini, jangan pernah menjadi orang lain, jadilah dirimu sendiri dan tinggal dalam Tuhan. Nah, yang ketiga, hidup bergaul dengan Allah. Bagaimana kita hidup bergaul dengan Allah? Saya punya pergaulan waktu saya masih SMP, SMA, saya tahu bagaimana bergaul. Saya tahu bagaimana lebih penting teman daripada orang tua. Karena waktu lebih banyak dengan teman, Senin sampai Sabtu saya di sekolah, hampir setengah hari itu, dan pulang sekolah pun kadang-kadang cuma ganti baju, makan dan kembali lagi dengan teman. Saya tahu begitu erat saya berani lompat jendela karena teman panggil. Saya biasa kalau ada teman yang semua singgah, kalau datang di story, biasa orang tua bilang, mau kemana lagi? Mau teman-teman nakal ini, mau mabuk, mau rokok, mau bikin kejahatan, suka polisi mau tangkap. Tapi saya mau sampaikan, saat itu saya mau rubah cara pikir. Aduh, kalau orang datang di rumah pasti dapat marah. Saya rubah. Kalau mau perlu kita, mau panggil Pak Jalan, tidak usah datang di rumah. Cukup bak fluid 3 kali lewat ke rumah, kita semua berlomba dari jendela. Saudara-saudara, akibat pergaulan yang sangat terlalu erat, saya rela mengkhianati satu rumah. Saya rela tinggalkan doa di gereja. Saya rela tidak ibadah hanya karena teman. Cukup dengan 3 kali fluid, saya berani banyak alasan. Mak kita mau bikin belajar, mak kita mau fotokopi buku, mak mau les, padahal putar balik semua. Karena apa? Saya ambil positifnya. Kalau kita sudah punya teman dekat, ada bergaul dengan orang yang dekat, kita berani mendustai orang tua kita. Kita berani berbohong. Karena apa? Ada ikatan yang kuat dengan teman-teman. Kita kalau bergaul itu ada tempatnya. Jam begini orang ketemu di tempat biasa. Bapak Ibu, dimanapun yang menyaksikan khotbah ini, coba renungkan, tanya kepada suami, tanya kepada istri, kapan dulu waktu datang? Di tempat biasa. Di tempat biasa. Nanti malam udah bakal tempat biasa. Ada yang tanpa biasa di taman, ada tanpa biasa di pantai, ada tanpa biasa di belakang rumah, ada tanpa biasa di lapangan bola, ada tanpa biasa di kantor camat. Lagi pula apa? Kita semua punya kesepakatan di mana tempat biasa kita bertemu. Ini pergaulan ini menentukan waktu kita, menentukan apa yang kita lakukan. Dengan kode fluid 3 kali saya tahu ini siapa. Saya tahu ini teman saya ini, bukan orang lain. Maka saya berani keluar. Saya mau sampaikan, karena bergaul itu sangat enak. Bergaul itu menentukan siapa kita. Demikian kalau kita belajar bergaul dengan Tuhan. Ini bicara tentang kita peka dengan Tuhan. Amin. Kapan Tuhan mau kita berdoa, kita berdoa. Seperti fluid tadi. Kapan ketika dia ketuk pintu hati kita, mari datang memuji Tuhan, mari datang berdoa kepada Tuhan. Ketika hal ini saya percaya tidak bisa kita lakukan. Menjadi benar kita tidak bisa, tetapi dibenarkan. Tidak bercela sangat susah, tetapi kita hidup dalam kebenaran. Di saat juga itu kita sementara membiasakan diri untuk tidak hidup di dalam keadaan yang bercela. Selalu berhubungan dengan Tuhan, apalagi bergaul. Ada teman saya pernah sampaikan, kata bergaul ini ada pengumpamaan dengan naik dan turun gunung. Artinya bergaul karib itu waktu naik sama-sama, ya, waktu naik dengan teman sama-sama. Waktu ada badai di tengah jalan, biasanya yang lain mundur, berjalan terus. Nanti di saat turun-turun baru dia badaikan. Saudara, bergaul karib itu waktu naik dia sama-sama, waktu turun dia sama-sama. Jangan waktu kita dalam keadaan yang naik, kita diberkati Tuhan, kita bilang Tuhan baik, kesaksian, apa yang tidak pernah saya lihat, apa yang tidak pernah saya dengar, apa yang tidak pernah timbul dan apa yang Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi. Haleluya. Setelah Tuhan izinkan kita menghadapi persoalan, di saat itu kita mulai bilang, apakah Tuhan meninggalkan saya? Di manakah Tuhan? Kita mulai meninggalkan pergaulan kita dengan Tuhan. Maka Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bergaul dengan Tuhan artinya seperti yang firman katakan, sebab di mana aku, di situ juga engkau.
ketika kita berkumpul seperti kita lihat murid Yesus dengan Yesus, di mana Yesus berada murid-murid di situ. Yesus dulu, orang lagi duduk di situ. Ada Yesus usir setan, mereka juga di situ. Di mana Yesus? Tapi kita menjadi seperti lebih dari murid-murid yang hanya mengikuti Tuhan. Oh, ada 5 roti dan 2 ikan. Jadi mujizat Tuhan itu dia mentorong di iko. Ada bagus bagus sepertinya, ada ancaman mengibadah ke Tuhan. Oh, ada yang perempuan yang sembuh. Oh, luar biasa. Tuhan. Karena Tuhan lakukan yang mujizat. Berjalan di atas air. Tuhan Yesus luar biasa. Tetapi pada waktu Tuhan ditangkap, saya mengatakan orang tidak lihat mujizat lagi. Orang tidak lihat lagi Tuhan bekerja sebagaimana biasanya. Bukan karena Tuhan tidak mampu, tapi Tuhan biarkan dirinya diserahkan. Bukan karena dia tidak mampu lawan mereka. Loh, dia yang punya surga, dia punya bumi. Tapi dia sengaja membuat dirinya tertangkap karena dia tahu rencana itu harus berjalan. Saya mengatakan kadang-kala kita bilang, kenapa Tuhan sengaja buat kita tidak bisa bebas beribadah? Kenapa? Apakah Tuhan sekarang tutup telinga? Di mana Tuhan? Kenapa corona ini menguasai kita? Kenapa corona menghambat kita beribadah? Saya mau tanya kepada saudara, apakah Tuhan selalu salah dalam rencana? Kalau saat dulu kita bebas beribadah, kita bebas beraktivitas, kita dalam keadaan yang senang, itu waktu kita naik bersama Tuhan. Sekarang Tuhan bertanya, ada yang mau turun bersama aku? Ada yang mau menderita bersama aku? Ada yang mau memikul salib bersama aku? Waktu Yesus ditangkap, tak bongkar murid-murid. Petrus murid yang terkenal, yang menyangkal Yesus. Yudas murid yang juga dikatakan sebagai bendahara, sebagai orang dekat Yesus, dia yang menjual Yesus. Siapa lagi? Ada seorang yang bernama Thomas. Ini juga pengikut Yesus, tapi dalam keadaan yang menjerit. Sama katakan dia tidak percaya kepada Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bergaul dengan Tuhan itu bukan cuma dalam keadaan yang senang. Bergaul dengan Tuhan, saya sempat dikatakan orang tua, stop lah berteman dengan orang itu dia. Panjang itu. Karena kalau berteman dengan orang jahat jadi jahat. Karena kalau berteman yang pemabuk jadi pemabuk, berteman yang pemerokok jadi pemerokok. Sampai kita tanya kenapa itu ada kita punya teman. Jadi papa berteman dengan tentara yang pernah jadi tentara. Oh, beda kasus ini. Tadi bilang yang berteman dengan pemabuk jadi pemabuk. Kenapa itu ada om berteman tiap hari dengan tentara dan polisi tidak pernah jadi polisi dan tentara. Saya mengatakan kepada saudara, pergaulan kita dengan dunia ini, kita berani melawan orang tua, kita berani melawan istri, melawan suami karena ada teman, teman sepagi mau main bola ini dia. Jadi apa ya kalau kita istri atur-atur, suami atur-atur. Saya mau sampaikan, bagaimana kalau kita ganti pergaulan kita dengan Tuhan? Oh, tidak bisa. Kalau kita mau ibadah, tidak bisa menghalangi kita. Kalau kita mau memuji Tuhan, gedung tidak bisa menghalangi saya. Karena saya tahu Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh apapun. Haleluya. Langit dia bisa buka, apalagi plafon, saudara. Haleluya. Saya lanjut terus. Peristiwa itu serupa terjadi di Sodom dan Gomora. Ketika Allah hendak membinasakan Sodom dan Gomora, peristiwa itu adalah peristiwa yang terkenal. Bahwa Allah lebih memilih 8 orang yang benar hidup daripada banyak orang yang nyata hidup benar. Allah lebih memilih memusnahkan manusia yang kejahatannya besar di bumi, setiap hari bikin kejahatan. Lebih baik kita biar cuma 8 orang yang selamat dengan binatang-binatang yang dengar-dengar, yang hidup benar, tidak tercela, daripada dunia ini penuh dengan orang berdosa. Perlu kita cermati virus, penyakit dan sebagainya, kematian. Seharusnya kita melihat ini sebagai momentum bagi kita untuk mengoreksi diri kita. Apakah kita sudah tidak hidup dalam Tuhan? Apakah kita sudah melupakan pergaulan kita dengan Tuhan? Kalau kita yakin kita masih dalam kebenaran, kita yakin kita masih bergaul dengan Tuhan, tidak usah takut bahwa ada perlindungan bagi orang benar. Apa yang terjadi pada Sodom dan Gomora? Allah berniat untuk menunggang balikan Sodom dan Gomora. Ya, Allah berniat. Kenapa? Ada dosa di sana. Ada dosa di Sodom dan Gomora. Saudara-saudara yang berkati Tuhan, apa yang terjadi? Ada dosa sesama sejenis, mereka saling menyukai. Ada hubungan sejenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Dan saudara-saudara perhatikan baik, ada seorang yang bernama Abraham yang bersyafaat. Perhatikan, dia hendak berdoa, Tuhan jangan musnahkan itu Sodom dan Gomora. Tuhan jangan tunggang balikan Sodom dan Gomora. Bukan itu tujuannya.
Abraham gak peduli sama Sodom dan Gomora. Tapi kita berkata Abraham itu bersyafaat bagi Lot dan keluarganya. Kejadian 18 ayat 23, ketika Allah sudah berencana untuk menunggang-balikan itu Sodom Gomora, Abraham datang dan mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Masa Tuhan mau bikin sama orang benar dan orang fasik sehingga orang bilang sama dengan ibadah dan nyata tetap musnah, sama dengan ibadah dan nyata tetap bagus, sama dengan ibadah dan nyata tetap hancur. Ya buat apa kalau orang benar dan orang fasik sama? Buat apa kita setia sama Tuhan? Buat apa kita hidup benar? Buat apa kita tidak bercela? Buat apa kita bergaul dengan Tuhan kalau pada akhirnya kita hidup dengan Tuhan itu sama? Akhirnya yang berdosa juga dibunuh, orang benar juga dibunuh. Buat apa? Tapi saya mau katakan, Abraham mengatakan kepada Tuhan, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama dengan orang-orang fasik? Di dalam Kejadian 18 ayat 24 sampai 32. Ini proses Abraham tawar-menawar dengan Allah. Allah memberikan kesempatan kepada orang benar. Allah memberikan waktu kepada Abraham yang Abraham tawarkan terhadap harga orang benar. Lihat baik-baik, Abraham ditawarkan, kalau ada 50 orang benar di dalam Sodom Gomora itu, Abraham, aku tidak akan memusnahkannya. Abraham bilang, minta maaf Tuhan, kira-kira kalau dari 50 kurang 5 orang, kurang 45, Tuhan masih memusnahkan itu Sodom Gomora. Kalau ada 45, aku tidak akan memusnahkan karena ada 45 orang benar. Oh, minta maaf Tuhan, minta maaf, mentawar ulang ini kesian. Minta maaf kita ini kesian, mentawar ulang. Kalau kurang 40 bagaimana? Kalau ada 40 orang benar Sodom Gomora, bukan batal tetapi tidak akan ditunggang-balikan, ditunda penunggang-balikan. Minta maaf lagi Bapak di surga, minta maaf kalau masih kurang 30 orang kira-kira di dalam. Kalau ada 30 orang benar, aku juga tidak akan memusnahkannya. Oh, minta maaf sekali lagi, kita cuma debuin. Kita ini ada apa-apa di muka Tuhan. Kalau kurang 20 orang bagaimana? Ada 20 orang benar di Sodom Gomora, aku juga tidak akan memusnahkan. Minta maaf, terakhir ini dia. Kalau ada 10 orang benar di Sodom Gomora bagaimana? Aku tidak akan memusnahkannya. Saya mau katakan, harga orang benar adalah harga keselamatan. Bukan soal orang benar banyak atau sedikit di dalam ini. Bukan soal orang Kristen itu cuma minoritas di mata pemerintah, di mata agama, di mata organisasi. Seringkali kita pilih, tebang pilih. Oh, karena ini daerah minoritas Kristen, maka Kristen menyesuaikan dengan agama yang lain. Karena ini daerah mayoritas Kristen, maka yang lain menyesuaikan. Itu pengelompokan manusia. Tetapi di mata Tuhan, saya katakan peristiwa Nuh, 8 orang benar lebih berharga nyawanya untuk diselamatkan daripada ribuan orang yang berdosa. Saya katakan, Allah dengan Abraham adalah orang pribadi hubungan yang sangat bergaul erat. Maka ketika Abraham bilang, kalau ada orang benar di daerah itu bagaimana Tuhan? Aku tidak memusnahkan. Selama masih ada orang benar di laut ini, selama itu juga masih ada kesempatan bagi kita untuk berbalik kepada Tuhan. Selama masih ada doa yang dinaikkan, ada doa yang disampaikan, ada pujian yang disampaikan, selama itu juga Allah masih menyediakan ada perlindungan, ada keselamatan bagi orang benar di dunia ini. Saya percaya ayat yang terkenal di dalam Maliaki 3:18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada-Nya. Pagi hari ini, mari kita pegang firman Allah. Bagaimana itu jadi contoh? Allah lebih memilih memusnahkan banyak generasi. Lebih bagus itu generasi yang lebih pintar, pandai, jago tapi berdosa, tidak hidup benar, lebih baik musnah. Saya lebih pilih biar hidup taat ke Tuhan, istri, anak-anak, anak mantu, iko kepala rumah tangga. Maka saya mau sampaikan, seharusnya keselamatan itu tidak didapat dari seorang hamba Tuhan. Keselamatan itu menjadi tanggung jawab para kepala rumah tangga. Engkau yang harus bangun mesbah di dalam rumah tangga. Engkau yang harus membawa anak, istri, dan juga anak-anak mantu untuk tetap setia kepada Tuhan. Maka saya percaya, saya coba sedikit merenungkan. Panjang bata itu berapa? 300. Lebar berapa? 50 hasta.
Tinggi berapa? 30 hasta. Yang di dalam itu cuma alapan orang manusia dengan binatang-binatang. Saya mau katakan, seharusnya baterai itu kapasitasnya besar untuk banyak orang. Fasilitasnya itu untuk boleh selamat banyak orang. Itu kesenangannya, perlindungannya boleh untuk banyak orang. Tetapi fasilitas yang begitu besar, perlindungan yang begitu dahsyat dinikmati oleh 8 orang. Saya mau katakan kepada saudara, apakah mereka cukup? Bukan cuma cukup, tetapi berkelimpah. Haleluya. Fasilitas yang besar Tuhan siapkan kepada orang benar. Bukan cuma cukup, tetapi sampai berkelimpahan. Terserah orang berlari-lari. Kalau orang naik di Barcelona, 1 tiket for 1 tempat tidur. Haleluya. Tapi di Batam 300 hasta, 8 orang dapat perlu tiket. Terserah saudara mau bawa malintang di situ, saudara mau guling-guling di situ, saudara mau kontra belakang di situ, saudara mau main bola boleh. Karena Alkitab mau sampaikan kepada saya dan saudara, peristiwa ini membuat sangat perbedaan. Ada banyak orang yang seharusnya mayoritas diperhitungkan masyarakat ini para pemimpin-pemimpin, tetapi ada 8 orang yang taat kepada Tuhan. Di saat yang bersamaan ada ribuan orang menderita. Di saat yang bersamaan ada orang-orang yang sudah tahu bikin apa. Karena berkat Tuhan terlalu banyak. Berkat Tuhan orang cuma jaga dia. Itu sana dia itu dulunya ibadat. Sekarang buka. Kalau Tuhan yang tutup, tidak ada yang bisa buka. Haleluya. Kalau Tuhan juga yang akan mengangkat kita, tidak ada yang bisa turunkan. Maka saudara, kembali kepada kita bahwa dapatkan kasih karunia Tuhan, tetap setia, karena ada waktunya. Seperti masa-masa sekarang ini, kita bisa melihat bahwa Allah itu mengadakan perbedaan antara orang yang beribadah dan yang tidak beribadah kepadanya. Puji Tuhan, amin. Firman Allah yang saya boleh sampaikan pada saat ini, biarlah kiranya firman Allah ini menjadi kekuatan bagi kita semua, dimanapun Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan secara langsung ibadah pada saat ini. Lewat firman Allah yang kami boleh sampaikan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Untuk itu di saat ini saya minta mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan, karena kami percaya Allah yang kuasa, Allah yang dahsyat, yang telah menyertai ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Sampai ketika firman Allah boleh disampaikan, kami sungguh percaya bukan oleh karena kuat dan karya kami, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan. Sebagaimana Nuh, sebagaimana Lot dan keluarganya, Tuhan boleh menerima mereka sebagai orang benar, menjadikan mereka orang benar. Ada perbedaan ketika dalam musibah besar atau kecil sekalipun, kami percaya Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Maka hari ini kami percaya, kami mau belajar untuk hidup benar, tidak bercela dan bergaul dengan Tuhan. Kami tahu ini bukan perkara yang mudah, ini bukan perkara yang biasa, tetapi bersama Tuhan kami dapat melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepadaku. Kuatkan setiap jemaat Tuhan dimanapun yang mendengar firman Allah ini. Biarlah kiranya firman Allah menjadi kekuatan bagi kami dan menjadi terus fondasi iman bagi kami, memenuhi kebutuhan iman kami. Kami terus diberi senantiasa penguatan, perlindungan dari Tuhan, dan biarlah berkat Allah tinggal dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mendengarkan firman Allah. Haleluya.